Ganteng kayak investor masih bisa gangguan jiwa, yang dimana kita ini mengangkat sebuah film dengan judul The Aviator, yang dimana cerita ini sebenarnya dia ini orang kaya tapi juga kayaknya seperti ada gangguan mental juga ya. Kalau kita lihat ya kan, paling terlihat kali mungkin apa ya, OCD ya, obsesif kompulsif, ada pikiran-pikiran yang obsesif yang Iya. tidak dapat dia kendalikan, ataupun perilaku yang kompulsif. Mungkin disitulah pepatah itu cukup bagus ya, Apa itu? apa itu? yang mengatakan maksudnya sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus gitu. Wah, Karena ada sosok wanita ya di sampingnya itu, jadi berkurang keluhannya ataupun kondisi jadi lebih baik lagi. Hanya bagi-bagi yang jomblo mungkin sudah bisa lah ya cari pendamping ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansietas PPPD SKJI, dan juga acara yang mungkin teman-teman tunggu ya kan. Dia acara nyaman dan mukanya ini nih aja. Ya, jangan bosan-bosan ya dengan kami ya. Mungkin tidak asing lagi, yang di depan saya adalah Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Munawir Saragi, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa. Kesehatan ya. Oh, sudah. Maksudnya Magister Kedokteran. Betul. Biasa. Butuh air mineral kayaknya. Mungkin nanti kita sediakan ya. Selanjutnya. Belum masuk sponsor ya? Tolong sponsor. Tolonglah ya sponsor ya. Tolong. Iya, tema kita hari ini adalah ganteng kayak investor masih bisa gangguan jiwa, yang dimana kita ini mengangkat sebuah film dengan judul The Aviator, yang dimana cerita ini sebenarnya dia ini anak orang kaya, ya kan. Kemudian juga dia kecilnya sudah kaya, besarnya pun kaya juga, Ganteng ya kan? juga ya. Ganteng juga. Habis itu juga dia seorang sutradara. Selain sutradara juga dia yang membawa suatu pesawat, atau mungkin sekalian penerbang, sekalian juga dia menciptakan, bisa kita bilang menciptakan di filmnya ini. Jadi kan kayak sinopsis tadi yang di awal tadi, yang sedikit tadi itu kan dia menceritakan apa, orang kaya tapi juga kayaknya seperti ada gangguan mental juga ya. Kalau kita lihat ya kan, paling terlihat kali mungkin apa ya, OCD ya, obsessive compulsive disorder kan. Kalau kita lihat ada scene-nya dia mengulang-ulang terus kegiatannya ya kan, mencuci tangan bener. Saya itu kalau ada sedikit makanan aja dia disentuh orang aja dia nggak mau lagi makannya. Diubah bentuknya aja pun bahkan dia nggak mau juga kan. Kadang dia mau diolah pun di depan dia kan, biar dia tahu bagaimana itu kan, di scene filmnya seperti itu. Iya benar. Dia panggil langsung di dekat dia, masak di dekatnya. Masak di depan dia gitu. Memang kalau kita lihat OCD ini memang seperti yang melakukan berulang-ulang ya. Sebenarnya itu kan karena pemikirannya kan, obsesif itu kan karena pemikirannya terus menerus untuk itu, jadi sehingga dia melakukan tindakannya, perilaku impulsifnya itu kan. Hingganya nampaknya kita waktunya itu dia melakukannya itu secara berulang-ulang. Kalau di scene-nya menurut Bang Nawir, mana ini yang scene yang paling menarik ini? Yang paling menarik memang scene menurut saya yang di awal ya. Di mana memang dari kecil dia sudah mungkin perilaku obsesif kompulsifnya itu dimulai saat dia kecil. Tapi itu cuma sekilas itu ya di awal-awal scene itu. Mana dia juga dimandikan ibunya mungkin pada saat pandemi itu ya kalau tidak salah ya. Betul. Itu juga dihitung berapa kali dia disirami air gitu kan, Dibersihkan ya. Dibersihkan. Itu memang cukup relate lah ya dengan
diagnosisnya itu kalau memang dia ke arah obsesif kompulsif, ada pikiran-pikiran yang obsesif yang tidak dapat dia kendalikan ataupun perilaku yang kompulsif. Jadi keduanya itu bisa terjadi salah satu saja, pikiran obsesif ataupun perilaku kompulsif, atau dia suatu tipe yang campuran dari keduanya seperti itu. Jadi memang adanya suatu ritual yang dilakukan dari kecil itu bisa juga menjadi suatu faktor risiko, gitu kan? Atau memang ibunya juga memiliki suatu gangguan yang sama mungkin ya. Kita kan nggak tahu, cuman bisa menebak-nebak dari scene-scene itu ya. Film tadi ya. Ya, Memang ada kebiasaan yang baik juga mungkin ya kan, tapi mungkin ada juga yang kayak tadi ya, sebenarnya niatnya baik ya kan. Kalau kita lihat kan di scene-nya kan ibunya bilang untuk menjaga kesehatan, Iyalah, sehingga- kebersihan. pada saat itu kan memang kondisinya. Betul. Tetapi mungkin usia si anaknya jadi terekam ya di memorinya kalau kita lihat. ya. Akibatnya pada saat dia sudah besar, sudah dewasa, terbawa-bawa jadinya kan begitu kan. Iya iya. ya mungkin disitulah pepatah itu cukup bagus ya. Apa itu? Apa itu? Yang mengatakan maksudnya sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus gitu. Wah, jauh. Iya, maksudnya kan cuci tangan bagus. Tapi kalau sudah cuci tangan sampai puluhan kali kan Berulang ya. berulang terus Ya, kan. betul. Memang sampai scene-nya pun ada juga ya Bang Asbi yang kayak terluka ya kan, sampai berapa kali dia itu kemarin. iya. Saya tahu ada juga dia nggak mau apa, mau keluar dia kan, habis tisunya Nggak bingung jadi. dia, nggak jadi ya kan. Sampai yang dia setelah cuci tangan, itu ya kan tadi mau keluar, dia nunggu orang nih, siapa yang buka pintu ini kayak gitu. Dia kan nunggu-nunggu dia kan. Kalau nggak ada yang buka kayak mana tuh Bang ya kan. Iya, betul. Aduh, satu harian kamar mandi terus. ya. Disangka beser juga ya. Tapi juga kan di scene-nya kita lihat kan itu naik turun ya. Nah, Gejalanya itu kan. Ya. Kadang memang dia bisa mentolerir dari pikiran-pikiran ataupun perbuatan-perbuatan yang kompulsifnya itu. Kadang juga kalau dia mengalami suatu stres yang berat itu makin memberat juga gejalanya seperti itu Betul, ya. betul. Di saat dia punya stresor, datang stresornya, timbullah OCD-nya. Tapi di saat dia lagi tenang, kayak seperti dia jumpa dengan teman lawan jenis, kemudian sudah dia klop ya, sudah cocok, Cocok-cocok. terjadi hilang, ya kan gitu kan, terjadi menurun lah kondisinya. Tapi itu tidak bisa ditiru juga ya. Oh jangan, Karena kan tidak semua orang bisa seperti itu. betul. Kalau sudah mengganggu keseharian, mengganggu pekerjaan, mengganggu kehidupan Ya sosialnya. sosialnya, ya udah berobat gitu kan ke psikiater terdekat seperti itu. memang ini kan filmnya kisah nyata juga kan. Kalau kita lihat pun, saya pun pernah juga lihat jumpa orang pun kayak seperti itu juga kan. Sampai dia bisa dibilang lah mandi sampai 10 kali satu hari. Terus-terusan, satu kali dia bilang sampai udah habis pun airnya pun ditambahnya lagi. Seperti itu juga ada kasusnya. Mirip-mirip lah sama si Howard ini. Howard Hughes. Cuma memang yang tadi kayak Bang Munawir bilang ini menarik juga kan. Kalau misalnya tadi dia bilang kan tadi kan ada seperti ada wanita ya. Iya. Yang biasanya dia jijik ya kan kalau berbagi makanan, tapi malah ini satu tempat minum aja Betul. dia mau kan. Dia berani lah. Ternyata aman kok kan gitu. Iya, jadi mau nggak masalah kan. Masalah. Dan beberapa scene juga kan wanita ini yang bahkan menurunkan gejala, bahkan hilang ya beberapa Iya, gejala ya. istrinya. Memang mungkin dia selain ini juga ya, kita lihat OCD-nya juga, tapi kita lihat juga ada mungkin gangguan lain seperti hiperseks kali ya. Kalau saya lihat dia gonta-ganti cewek untuk menghilangkan kecemasannya. Seperti ada pelarian seperti itu ya kalau kita lihat. Tapi yang menariknya juga ada satu scene dia memang kan sampai gagal luar biasa ya. Kalau kita lihat dia ada scene-nya itu dia melawan perusahaan pemerintah ya, BUMN. BUMN-nya orang sana, nggak sini. iya, Bukan. Saya Beda. tadi sudah mikir PLN, Kok di sini? Pertamina gitu ya. Kok bisa ada di sana gitu ya?
BUMN yang di sana dia lawan sehingga dia sampai jatuhnya ke depresi mungkin ya kan, sampai mengurung diri, sedih ya kan, nggak mau jumpa sama Betul. orang. Sehingga ada timbul ada psikosisnya ya. Seperti Sehingga, halusinasi ya. Mungkin kita bilanglah dia memiliki stresor yang cukup berat di situ ya. Betul, cerita itu benar. Karena kita untuk mendiagnosiskan butuh menggali lebih dalam lagi Iya. gitu. Betul. Tapi mungkin apakah itu karena OCD-nya atau karena yang tadi bilang stresor itu seperti pemicu ya, seperti pemicunya yang untuk menjadi dia jadi depresi. Mungkin ada bedanya apa kayak mana sih di film ini? Mungkin karena memang stresornya tadi bermacam-macam yang dialami kan gitu kan. Di satu sisi dia dengan ada tekanan yang kuat, arti tekanan yang kuat itu kayak seperti masalah pekerjaan tadi ya. Nah, di situ dia sampai ngedrop betul. Karena memang itu masalah dia membuat pesawat, masalah penerbangan itu dia memang cita-cita dia kali kan. Iya benar. Nah, di situ dia alami posisi di bawah betul kan? Artinya sampai dia bahkan timbul perasaan dia paranoidnya, curiganya kan begitu kan. Ya memang di bawah sekali ya kalau Ya, kita betul lihat sekali. itu pemicunya atau stresornya ya. Kita Kalau lihat kita juga bilang kan itu banyak. di OCD ini kan cenderung ke kepribadian yang anarkastik ya. Anarkastik. Kalau kita bilang perfeksionis lah gitu ya. Jadi memang dengan perfeksionis itu saja dia memang memiliki stres yang cukup berat karena semuanya harus sempurna gitu ya. Tertata bagus. Ditambah lagi tekanan-tekanan dari sana sini, masalah dengan perusahaan, itu juga mempengaruhi ke dalam kesehatan mentalnya ya. Bisa juga nanti dia itu bagian dari OCD-nya atau memang dia komorbid dengan gangguan kejiwaan yang lain. Nah, seperti kayak depresi tadi itu ya kesannya Iya, ya. ataukah ada suatu gangguan psikotik karena kan sepertinya ada juga ya, Ada. Hasbi ya. Iya. Scene-nya itu yang dia seperti Hitung-hitung. berhalusinasi, Iya, dia waham, gitu kan. isi Tambah lagi dia lihat ya kan, mengurung apa, diri susu kan di ya. situ ya. Dan juga mengurung diri di situ kan. Iya, dan menariknya itu ya seperti tadi, sepertinya kayak misalnya dia sudah selesai, saat itu dia balik lagi, dia bisa balik cepat ya, karena ya itu tadi kayak perempuan juga ya kalau kita lihat beberapa Iya. scene-nya. Walaupun dia sudah kehilangan istri, ada satu perempuan Ditinggalkan yang tepatnya, ya. ditinggalkan sama temannya karena dia terlalu sibuk. Iya. Dan yang balik lagi untuk menghadapi yang ke masalah hukum ini, dia pun dibantu juga sama cewek itu juga ya kan, sehingga dia ada seperti semangat lagi lah ya. Memang kalau kita lihat ini kan gangguan mental ini bukan hanya dia sendiri yang artinya berjuang, mungkin harus bersama-sama juga. Untuk teman-teman yang di rumah juga kalau ada dengan gangguan jiwa janganlah kita menghindar atau jauhi, malah kita support ya Bang ya. Betul sekali. Dan yang menarik juga pada film ini nih kan dia sampai terakhirnya memang balik lagi, bolak-balik, hilang sebentar, balik lagi, hilang sebentar, bahkan yang sampai di akhir hayatnya dia tidur di satu tempat. Habis itu dia sudah tuanya sampai dibungkus-bungkusi kan Iya. kakinya untuk menghindari kuman tadi ya. Selain itu apalagi yang menarik menurut Bang Hasbi ini Bang di Memang cerita ini? memang saya sih serunya tuh begini. Karena ada sosok wanita ya. Di sampingnya itu jadi berkurang keluhannya ataupun kondisi jadi lebih baik lagi. Berarti pepatah lagi nih ya. Bisa jadi Bisa jadi ya. semangat kita Iya, pada hari Jadi ini. makanya bagi-bagi yang jomblo mungkin sudah bisa lah ya. Cari pendamping ya. Bisa jadi pemicu ya. Iya, Yes. Untuk lebih baik, yang semangat Karena kan ya. begitu sangat dia anti gitu ya. Udah dipegang orang aja dia nggak mau pegang lagi gitu kan. Berubah saya itu ya. Bekas minum kayak tadi kan scene-nya tuh kayak di dalam pesawat itu ya kan yang diajak-ajak jalan tuh satu tempat minum dia ambil nggak ya Iya. dan dia coba susu kalau saya tidak salah itu dia minum juga gitu. Iya. Itu sih Memang menarik ya cerita ini, tapi sekali. berhubung waktu juga abang-abang sekalian, mohon maaf.
waktu juga memisahkan kita pada acara kita ini, dan mungkin nanti next time-nya kita jumpa-jumpa lagi ya. Pasti. Terima kasih atas kehadirannya abang-abang. Ya. Jangan bosan-bosan. Tahu aja. Kayaknya Alino jom ini Bang Munawir ini ya. Maksudnya kami juga bilang jangan bosan-bosan. Iya. Itu Dokter Udin. Kode keras kayaknya. Oke. Terima kasih abang-abang sekalian. Terima kasih Dokter Udin. Mudah-mudahan ini diperpanjang ya nyamar ini. Betul, amin. Sering-seringnya kan. Oke, mungkin teman-teman sekalian yang ada di rumah pengen jumpa Bang Hasbi di mana Bang? Saya boleh jumpa saya di Klinik Utama Binatma di Jalan Hosyokro Minoto nomor 122. Kalau Bang Munawir nih Bang, jumpa di mana Bang? Saya di RSUD Dr. Tengku Mansur Tanjung Balai, dan juga ada praktek mandiri di Kimia Farma Tanjung Balai. Terima kasih teman-teman yang di rumah. Akhir kata saya mengucapkan tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa.